Halo guys, balik lagi sama aku. Kita hari ini bakal bahas tentang peluang, yes, peluang. Oke. Jadi aku bakal ngumpulin 10 soal dari Pak Mifai. Nanti kita bahas ya, dan semuanya itu tentang peluang. Oke. Langsung kita mulai ke soal yang pertama. Ini udah ada curatannya biar aku nggak lupa ya. Soalnya emang harus apa ya? Ingatanku sedikit buruk. Oke, kita baca aja soalnya ya. Di Taman Hiburan Mimpiland mempunyai 21 wahana dan termasuk 5 wahana favorit, seperti biang lala. Setiap kabin biang lala hanya dapat diisi paling banyak 2 orang, oke, paling banyak 2 orang, untuk masuk ke taman hiburan. Untuk masuk ke taman hiburan, setiap pengunjung harus membeli tiket masuk seharga 50.000. Selain itu, untuk mencoba setiap pengunjung harus hmm, Selain itu, untuk mencoba setiap wahana dikenakan biaya tambahan sebesar 15.000 per wahana yang dibayar di setiap wahana. Setiap kali selesai bermain wahana, pengunjung mendapatkan stempel di kartu kunjungan, oke? Dan di akhir kunjungan, pengunjung memiliki setidaknya 10 stempel wahana. Mereka berhak mendapatkan cashback sebesar 10%. Setiap wahana membutuhkan waktu tepat 20 menit mulai dari mengantri, bermain dan berjalan ke wahana yang lain. Oke. Jadi setiap pindah wahana itu dia kayak butuh waktu 20 menit ya. Oke, terus ini ada, ini bacanya apa ya? Hyuk J. Susah amat deh. Hyuk J mencoba 18 wahana. Oke, mencoba 18 wahana berbeda termasuk semua semua wahana favorit. Banyak cara Hyuk J memilih wahana yang akan dicoba adalah, oke, kita logika ya. Jadi kan ada 21 wahana nih. 21 wahana, gini aja deh. Ada 21 wahana kan. Nah, itu ada 5 favorit. Nah, otomatis 5 ini pasti kan dipilih ya. 5 ini kan pasti dipilih nih. Karena 5 ini pasti dipilih, jadi bisa kita kurangin nih jumlah dari sininya. Kenapa dikurangin? Karena kita mau nyari berapa banyak cara si Hyukje buat si Hyukje buat hmm, apa ya istilahnya? Si Hyukje buat dia ini apa namanya? Banyak cara dia memilih ini wahana. Nah, kalau 5 ini udah dipilih ya ngapain kita? Kalau 5 ini pasti ya, udah pasti dipilih karena favorit, ya ngapain kita hitung lagi? Jadi otomatis wahana yang 5 ini nggak usah dihitung lagi gitu. Paham ya? Semoga paham. Jadi kan misal ada wahana nih. Nah, terus ada nih 5 wahana favorit semua orang pasti naik ini. Karena semua orang pasti naik ini, berarti Hyukje juga pasti naik ini kan, naik 5 wahana ini. Nah, jadi cara dia milih di antara semua wahana, berarti kan ini udah pasti kepilih. Jadi ini nggak usah dipilih lagi, nggak usah dihitung lagi, karena ini udah pasti, pasti dia naik ini gitu. Gitu ya, semoga paham. Jadi ini dikurangi, satu dikurangi 21 kali 5 jadinya berapa? 16 ya. 16 wahana yang nanti bakal dipilih. Nah terus si Hyukje itu tuh cuma mau naik 18 wahana. Apa plus eh termasuk dengan 5 wahana favorit. Jadi ada 18 wahana. Nah, karena lagi-lagi 5 wahana ini pasti, that's pasti dipilih sama Hyukji, dikurangi 5 juga. Jadinya adalah 13. Jadi harusnya tuh 16 C 13 ya. Oh ya benar. Berarti dia dikombinasiin guys. 16 C 13 atau 16 kombinasi 13. Nah, biar cepet ya. eh, Kan hitung aja di otak ya. 16 sama 13 itu jaraknya berapa? 3 kan ya. Jadi ya udah berarti 16 dikali 15 dikali 14. Per Sebenarnya tuh bisa 13 gini kan. 13 faktorial gini. Nanti kan nanti eh, kan gini ya 16 dikurang 13 faktorial terus 13 faktorial gini kan. Nah, ini kan udah otomatis kecoret nih. Jadi sebenarnya gak usah ditulis lagi sih. Jadi aku biasanya nggak nulis lagi biar hemat waktu.
Dan ini biasa juga langsung aku apa namanya? Hitung di otak. 16 kurangi 13 berapa? 3 faktorial kan. 3 faktorial tuh berapa? 3 kali 2. Tuh, ini dibagi 3 jadinya 5, ini bagi 2 jadinya 7. Berarti 16 kali 5 kali 7. Nah, bener. Jadi jawabannya adalah 560. Jadi dari ini kan 16 kali 5 kali 7. Nah, dengan 560. 500. Nah, berarti ini ya guys jawabannya. Tuh, oke. Semoga kalian paham ya. Oke, next ke soal selanjutnya. Kelihatan gak sih? Ini. Nah, Petra dan enam temannya. Bentar, gak enak ngomong. Petra dan enam temannya akan bermain biang lala. Jika setelah mengantri, ini jujur ya, kata baku tuh dibaca antri apa antri. Jika setelah mengantri, mereka menggunakan kabin bernomor 1234, berarti 1234 yang mana? Satu, menyatu ya, oke, biru kali ya. Satu, dua, tiga, empat. Ini digunakan oleh, oke, digunakan oleh Petra dan teman-temannya ya. Peluang Petra duduk sendiri dalam kabin balala adalah, nah, jujur ini tuh emang susah kayak, gimana gimana? Pasti kan kalian berpikir seperti itu kan? Nah, menurut aku kalian ilustrasiin aja dulu. Emang ini agak panjang guys. Untung terus ini muncul di PM ya, bukan PK. Jadi kan ini ada kotak. Anggap aja ada kotak-kotak gini ya, walaupun nggak simetris. Ya udahlah ya. Nggak simetris juga lagi. Oh, jadi kan ini bisa diisi dua orang ya. Anggap aja lingkaran itu orang. Nah, ada dua orang. Ya, bisa diisi dua orang. Nah, terus karena ini ada delapan ya. Ada delapan. Ini kita nyari NS-nya dulu ya. Nyari banyak semua kemungkinannya. Karena ada delapan, anggap aja berarti kan delapan ini bisa dipilih sama dua orang kan. Karena misal misal nih ada kan maksimal satu kabin kabin yang lala itu kan dua orang. Nah, berarti setiap kabinnya tuh bisa dipilih sama dua orang kan. Jadi misal tersedia delapan kabin gitu. Delapan tempat duduk, sorry. Kan ada empat kabin nih, berarti kan tersedia delapan tempat duduk kan. Nah, karena tersedia delapan tempat duduk, berarti kan dari delapan ini kan bisa dipilih dua gitu. Bisa dipilih dua orang. Paham nggak ya? Jadi misal, jadi ada delapan kabin kan. Nah, di delapan kabin ini kita tuh bisa milih masuk di mana. Tapi kita harus ya pasangan gitu, harus dua orang. Jadi delapan kabin itu tuh bisa dipilih dua orang. Di antara delapan kabin itu bisa dipilih dua orang buat duduk bareng gitu. Nggak harus duduk bareng juga sih, bisa buat duduk lah gitu. Jadi misal aku sama temanku itu bisa milih ke sini atau ke sini. Jadi dua orang gitu kan. Atau bisa ke sini gitu. Jadi dua orang ini kan pas ada pilihan gitu. Ini ada pilihan dari delapan kabin tuh ada pilihan gitu. Jadi aku sama temanku kan, terus dia milih ke sini sama ke sini. Nah, terus ada lagi teman yang lain, C, D gitu. C, D nya akhirnya ke sini sama ke sini gitu. Kan, jadi dia punya pilihan yang lain gitu loh. Jadi misal kan yang aku sama temanku udah milih kan yang warna pink ini. Terus si C sama D itu tuh dia mau milih lagi. Berarti dia punya berapa pilihan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam pilihan. Bisa diisi dua orang lagi sini. Terus misal ada E, F. Nah, dia juga bisa milih berapa? Sini, sini gitu. Jadi eh, NS-nya tuh ada berapa banyak pilihan ya bisa dipilih semua orang gitu. Gitu ya. Semoga paham ya. Jadi karena ada delapan tempat duduk ya, kan setiap kabin tuh bisa diisi dua orang. Berarti 8C2 dikali 6C2 dikali 4C2 dikali
2C2. Nah, ini semua adalah total banyak kemungkinan orang bisa milih dari 8 tempat duduk itu. Gitu. Oke, next. Oke, next. Terus, oh ya, eh, ini kotaknya aku salin aja deh. Nah, ini lebih simetris. Nah, terus ini apa, Ra? Ini adalah banyak kemungkinan ketika si Petra itu tuh duduk sendiri. Jadi misal di gerbong nomor satu, gerbong, gak apa-apa deh gerbong. Gerbong nomor satu ya. Kok aku tulis satu semua? Satu, dua, tiga, empat. Nah, misal si Petra duduk sendiri di nomor satu. Berarti kan lainnya diisi nih. Lainnya diisi dan ada sisa enam kan. Kalau misalnya si Petra di satu, berarti kan ada dua, ada dua tempat kosong atau enam tempat kosong kan bisa dipilih nih sama semua orang ya. Jadi bisa dipilih dua, bisa dipilih juga. Ini sisanya kan misal ini udah kepilih ya. Ibarat ini jadinya sisanya kan empat ya. Terus juga sisanya ini dua. Gitu. Paham nggak ya? Aku eh, ini aja deh. Ini nomor kabin ya BTW, nomor kabinnya. Nah, jadi kan si Petra ini duduk sendiri kan. Berarti kan masih ada sisa 6 gitu. Karena si Petra kan harus sendiri. Berarti eh, bangku kosong yang di sini nggak bisa diisi kan. Dia harus duduk sendiri gitu. Peluang dia duduk sendiri. Terus berarti ini ada 6 anu kan 6 yang kosong. Nah, terus menurut konsep yang tadi kalau ada 6 yang kosong tuh bisa diisi sama orang, bisa dipilih orang gitu. Jadi dari 6 yang kosong bisa dipilih dua gitu. Terus ini juga 4C2, ini juga 2C2. Kenapa harus dua? Karena si kabin ini kan harus diisi dua orang gitu loh. Jadi misal kalau si kabinnya tuh isinya tiga orang ya harus dipilih tiga gitu. Supaya supaya pas ya, supaya habis gitu. Supaya apa ya? Istilahnya tuh semuanya tuh keisi gitu. Lera kan ada kayak yang kosong. Nah, yang kosong ini juga dianggap orang. Jadi yang kosong itu juga dianggap C2 supaya apa? Supaya ya ini anggap aja yang kosong tuh juga orang gitu loh. Jadi dia masuk ke dalam eh apa ya namanya? Masuk ke dalam kemungkinan gitu. Ini aku ulangin lagi deh kalau nanti bingung ya. Gini kita hitung dulu. Nah, dia misal si Petra tuh di nomor satu kan. Si Petra itu di nomor satu. Berarti kan ini bisa diisi ya sisanya. Nah, misal si Petra di nomor dua. Gimana kalau si Petra di nomor dua? Si Petra di nomor dua. Sini ya berarti satu. Berarti tetap ya 6C2 gini. Nah, terus si Petra di nomor tiga berapa? Sama juga ya. Ini cuma pindah-pindah aja. Ini aku pindahin aja deh. Aku males. Males untuk urut-urut gitu. Nah, terus kalau si Petra di di gerbong, di kabin terakhir gimana? Sama juga ya. Juga 2C2 ini satu. Nah, karena sama kombinasinya, ini cuma pindah-pindah doang. Ini berarti dikali 4. Berarti 4 dikali, berarti ini ya, ini 4 dikali 6C2 kali 4C2 kali 2C2. Nah, udah. Terus ini Na-nya ya. Terus baru Na per Ns. Jadi ini ada 8C2, ini 6C2, ini 4C2, ini 2C2, ini Ns, ini Na-nya berarti 4, 6C2, 4C2, 2C2. Nah, ini kan bisa coret ya, coret aja. Jadi tinggal 4, 8C2. 4, ini berapa ya? 8 kali 7 berarti 28 ya. 8 kali 7 bagi 2 sorry. Jadi 28, 28 bagi 4 berarti 1/7. Jadi jawabannya adalah 1/7. Nah, ya bener ya. Oke, aku jelasin ulang di konsep yang tadi. Nah, kan misal nih ada kabin-kabin kan, kabin-kabin. Nah, di kabin-kabin ini itu tuh bisa diisi dua orang, 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 dua orang dan dua orang. Nah, ini ada yang kosong, Ra. Oh iya, ada yang kosong. Ini juga bisa kita buat kemungkinan gitu. Bisa aja kosongnya di sini. Itu bisa aja nih kabinnya, bisa aja kosongnya di sini
atau nanti kosongnya pindah di sini gitu. Jadi dia bisa diibaratkan orang biar masuk ke kemungkinan gitu. Jadi tetap di C2 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 gitu ya. Oke, semoga paham ya. Begitu teman-teman. Oke, next. Nah, ini berapa ya? Oke, next. Di sebuah perusahaan baru, yang ada bergerak di bidang finansial membuka lowongan pekerjaan untuk tiga divisi. Proses penerimaan karyawan ini melalui tiga tahapan, yaitu seleksi berkas. Bentar, aku zoom deh. Yaitu seleksi berkas, tes kemampuan dasar, dan wawancara. Tabel berikut merupakan rincian jumlah pelamar di setiap divisi dan persentase pelamar yang lolos setiap tahapnya. Oke, dari seluruh pelamar yang diterima menjadi karyawan baru, akan dipilih satu orang untuk menyampaikan sambutan dari pihak karyawan baru dalam kegiatan pelatihan dasar. Banyak cara memilih, banyak cara memilih perwakilan dari keseluruhan karyawan yang baru adalah, oke, sebenarnya gampang sih. Berarti kan karena cuma dipilih satu, berarti kan C1 ya. Nah, C1 tuh kan bilangannya sendiri gitu. Berarti ya udah tinggal hitung aja sih semua jumlahnya. Kita hitung aja ya. Ini aku punya hacknya BTW. Hacknya tuh kayak gini ya. Aku nggak tahu kalian udah tahu apa belum. Tapi seharusnya udah banyak yang tahu gitu. Kan ada 80 orang nih di bidang pemasaran kan. Ada 80 orang. Terus nanti yang lolos segini, segini, dan segini. Udah ini aku mau sederhanain semua presentasinya. Karena 75% itu kan sama dengan 75/100 kan. Nah, kalau dikecilin dibagi 25/25 itu kan jadi 3/4. Terus 50% itu kan 50/100. Kalau dibagi 50/50, di atas sama bawah dibagi 50 jadinya adalah setengah. Terus 40% itu adalah 40/100. Nah, kalau dibagi 20/20 jadinya adalah 2/5. Terus 25% sama dengan 25/100. Kalau dibagi 25/25 jadinya ada seperempat. Udah. Ini mau aku sederhanain, baru aku kali. Sebenarnya ini gampang banget sih dihafal ya. Hmm. Jadi bisa disederhanakan jadi pecahan gini. Berarti nanti tinggal dikali aja. 80. Ini apa berarti? Pemasaran ya. Pemasaran P gitu ya. 80 dikali 75% ini kan 3/4. Dikali setengah. Dikali setengah. That's simple. Ini kan berarti 4 ya. 4 dikali 4. Berarti kan jadinya 80. Ini kita kali semua deh. Kali dulu jadinya itu adalah 80 dikali 3/16. Nah, 16 dibagi 80 adalah 5. Berarti ini adalah 15. Nah, berarti divisi pemasaran yang diterima ada 15 orang. Terus next ke administrasi ya. Ini aku kecilin aja deh. Oke. Administrasi apa? A ya. Berarti kan 112 ya. 112 dikali setengah, dikali seperempat. Masih sama ya. Ini kita kali aja semua. Jadinya adalah seper, 112 dikali 1/16. Ya, ini agak susah ya kalau ini. 112. 7 ya. 7. Hitungnya pakai apa? Pakai kalkulator. Kalau nanti kan gak ada kalkulator ya. Jadi aku gitu ya. Bisa dibagi eh, 4 dulu ya. Atau enggak, biasanya aku pakai cara ini sih. Ini aku atas bagi 4, bawah bagi 4. Jadinya itu adalah 4. Terus ini berarti 2 ya. 28 bagi 4. 7 bagi 4 ini juga 1. Berarti 7/1 adalah 7 gitu. Nanti di UTBK gitu ya. Oke, terus divisi apa lagi? Pengembangan produk. Pengembangan produk berarti apa? PP gitu ya. PP itu ada berapa orang? 50 ya. 50 dikali
40% berarti kan 2 per 5 dikali setengah dikali setengah. Sama juga, jadi ini bisa coret sih, ini ya. Jadi tinggal 50 dikali 1/10. Jadinya adalah 5. Nah, nah ini kita jumlahin guys semuanya karena dia nyari dari total semua karyawan tuh berapa banyak orang yang bisa dipilih buat satu. Jadi eh, apa tadi? Beri sambutan ya. Nanti ya udah 15 tambah 5 tambah 7 sama dengan 27. 27 dipilih satu orang berarti 27C1. 27C1 adalah bilangannya sendiri yaitu 27. Dah, that's simple. Jadi 27 ya. Oke, next. Oke, wait, ini aku udah nomorin ya. Pemasaran tuh ada 15 orang, administrasi ada 7 orang yang diterima ya nih. Dan pengembangan produk ada 5 orang yang diterima. Gitu, oke. Seluruh karyawan baru akan mengikuti kegiatan pelatihan dasar. Dalam pelatihan dasar tersebut akan dibuat sebuah tim beranggotakan 4 orang yang terdiri atas divisi pemasaran dan pengembangan produk. Banyak cara membentuk tim tersebut adalah, oke. Jadi akan dibentuk tim ya, akan dibentuk tim beranggotakan 4 orang yang terdiri atas divisi pemasaran dan pengembangan produk. Banyak cara membentuknya. Berarti pemasaran sama pengembangan produk. 15, 15, 15 sama 5 ya. Berarti 15 sama 5. 15-nya apa ya? 15P sama 5PP ini. Masa PP? Jangan PP deh, PR aja deh. Atau R aja kali ya. R aja gitu. 5R. Nah, terus akan dipilih anggotanya tuh 4 ya. Nah, jadinya gini menurut aku. Jadi dari 15P ini awalnya kita ambil satu, terus 5R ini awalnya kita ambil 3. Terus si 15P ini awalnya kita akhirnya nambah ya, berarti ini nambah satu, berarti ini ngurang satu ya. C2 gini, terus ini 5R di C2 juga. Terus ini juga jadinya 15 C3 jadi 5C1 gitu. 15C1 15 dikali 5C3 10 dikali gak sih? Itu aku cek tuh. Dikali ya bener. Oh ya dikali. Nanti dikali. Kenapa dikali? Karena apa ya dia itu masih satu bagian lah. Jadi karena masih satu bagian kan ini bagiannya aku bisa pisah ya. Karena masih satu bagian jadi dikali ya. Jadi terus 15C2 lim ini pokok 5C2 itu 10 juga. 15C3 ini kali 5 nih. 15C3 ini kita hitung dulu ya 15C2 sama 15C3. 15C2 tuh berarti 15 kali 14 bagi 2 7 ya 7 kali 15 1 kali 105 terus 5 terus ini 15C3 15 kali 14 kali 13 kali 3 kali ini 7 7 kali 15 105 juga 105. Apakah ini benar ya? 455. Oh ini 13 ya. Betul. Ini kayak dia mengganjel. Ini kan berarti 14 dikali 13. Terus jadi 3 kali 2. Berarti ini 5, ini 7. Jadi ini 35 kali 13. 35 kali 13. 455 ya. 455 dikali 5. Berarti di sini. Berarti ini 455 dikali 5. Ya, kali 5. 2275 terus ini 1050 terus ini 150
Iya bener ya. Jadi di semuanya total jadinya 150 ditambah 1050 tambah 2275. Nah, kalau ini tambah ini kan jadi 1200 ya. 2275 tambah 1200 sudah ada jawabannya sih. Nggak usah ngitung ulang lah. Dari ini ya 2275 ditambah 1200 sama dengan 300 3475. Berarti jawabannya adalah yang C ya. 3475. Oke, next guys. Ya Allah masih kurang 5 soal lagi ya. Seluruh karyawan baru akan mengikuti kegiatan pelatihan dasar. Dalam kegiatan tersebut akan dipilih seorang ketua dan wakil ketua. Peluang terpilihnya pasangan ketua dan wakil ketua yang berasal dari divisi administrasi saja atau pengembangan produksi saja adalah gampang ini mah. Gampang gak sih? Jadi, karena ini kan akan dipilih ketua dan wakil ketua kan. Berarti kan ada posisinya ya. Ya udah kita buat posisi di sini. Kita buat posisi atau jabatan. Ini biasanya namanya permutasi. Cuman aku suka pakai filling slot. Karena udah ada jabatannya nih. Kan tadi kita pakai kombinasi karena nggak ada jabatannya kan. Nggak ada. Cuman akan dipilih dua orang. Sedangkan dua orang ini nggak ada jabatannya. Jadi ya nggak usah gitu. Jadi misal aku nih. Aku, kalian, sama Cirut. Nah, aku, kamu, sama Cirut itu tuh bakal dipilih dua orang buat jadi baker, misal baker roti. Ya ya, baker apa lagi kalau bukan baker roti ya. Jadi misal A B nih, aku dipilih, aku sama kamu dipilih, atau aku sama si C dipilih, atau juga bisa eh eh, A B A C sama B C, atau bisa kamu sama Cirut. Cirut. Nah, jadi ada tiga ya, harusnya ada tiga sih. Dua C, tiga C dua ya tiga benar. Jadi ini kombinasinya kan. Nah, beda lagi kalau ada jabatan. Misal akan dipilih ketua sama bendahara. Ketua sama bendahara. Ya, ketua sama bendahara biasanya wakil itu nggak guna nggak sih? Ketua, wakil emang biasanya nggak guna ya. Sama bendahara. Ketua sama bendahara. Hmm. Misal aku ketua sama kamu ketua. Terus sama ketika eh eh aku ketua kamu bendahara sama ketika kamu ketua sama aku yang bendahara. Nah itu kan beda ya, kan udah beda walaupun sama-sama aku sama kamu yang dipilih dua orang tapi kan posisinya beda gitu, jadi kenapa harus pakai permutasi gitu. Semoga paham ya. Jadi aku suka pakai filling slot karena aku inget berarti ini ada posisinya gitu, karena posisinya cuma dua orang jadi udah bagus. Posisinya tadi cuma dua orang ya, jadi ini ketua ini wakil kan. Ini ketua, ini wakil. Ini ketua, ini wakil kan. Nah, ketua akan dipilih dari ini administrasi saja atau pengembangan produk saja. Oke. Berarti kita cari NA-nya dulu deh. Karena si NA ini aku hapus dulu deh. Nah, NA ya. Nah, akan dipilih dari divisi administrasi saja. Nah, si administrasi itu kan ada 7 orang tuh. Berarti kan ada 7 orang yang bisa ngisi posisi ketua. 7 orang. Nah, terus udah dipilih nih satu dari 7 orang. Berarti sisanya berapa? 6 orang kan? Udah jadi 7 kali 6, 42. Tuh, terus ada lagi yang dari apa posisi apa? Pengembangan produk kan. Nah, pengembangan produk tuh ada 5 orang. Berarti ya udah 5 dikali 4. Sama ya kayak jadi kan awalnya ada 5 orang yang bisa dipilih jadi ketua. Terus udah jadi nih satu jadi ketua gitu. Berarti kan sisa 4 yang bisa dipilih jadi wakil gitu. Berarti 5 kali 4. 5 kali 4 berapa ya? 20. Dan nanti ini total ya. Jadinya 62. Bener lah, 62. Oh iya bener. 62 aja. 42 ditambah 20 sama dengan 62. Nah, terus kan ini kita nyari apa, guys?
Peluang, ya bener. Karena peluang berarti kita harus nyari apa? NS. Nah, cari-nyari NS-nya gimana, Ra? Nah, jadi kan misal ada dua posisi kan. Ada dua posisi gini. Nah, di dua posisi ini kan ada 27 orang ya kan. Total semua karyawannya kan ada 27. Berarti ya udah ini bisa diisi 27. Nah, terus ada sisanya. Eh, terus ada nanti dipilih satu jadinya 26 gitu. Jadi tinggal 62 per 27, 26 gini. Bisa dibagi 2 jadi 13, ini bagi 2 jadinya 31. Jadi 31 di per 27 kali 13. Kita lihat aja pilihannya ya. 31 ada 2 nggak? Oh, 31 cuma ada satu ya udah pilih ini aja. Nah gitu, that's simple lah. Berarti 31 adalah bilangan prima, udah nggak bisa dibagi lagi gitu. Jadi nggak usah ngitung bawahnya pun bisa. Haha. Apalagi ini bawahnya sama. Oke. Oke, ini masih kurang 4 soal lagi, guys. Mohon bersabar. Ini yang ke-6. Berarti kurang 4 habis ini. Pada akhir kegiatan pelatihan dasar akan dipilih 3 orang karyawan baru terbaik. Peluang terpilihnya ketiganya ada. Ketiganya berasal dari divisi administrasi. Ini aku hapus aja deh. Jawabannya ini kan ya pokoknya. Nah, ini kan akan dipilih 3 karyawan terbaik kan. Nah, kan gak ada posisinya nih. Yang penting terbaik aja, nggak ada juara satu, satu, dua, tiganya kan. Ya udah berarti kan tadi totalnya berapa? 27. Kita nyari NS-nya dulu deh. NS-nya itu kan 27 ya. 27 ini berarti kan akan dipilih 3 karyawan. Nah, 3 karyawan tuh eh bisa dipilih kan. Jadi kita pakai kombinasi. Pakai cara cepet ya. 27 kali 2 6 kali 25. Jadi kalau misal ada 3 gini bisa bisa dikaliin. Bisa apa ya? Mundur 3 lah istilahnya. 27, 26, 25 tiga angka kan mundur 3. Nah, terus kalau misal angkanya gede lah. Kalau misal angkanya gede, misal 21 ini ya. Nah, ini kalian pakai selisihnya aja. Jadinya ini misal ya guys. Jadi misal 21 gini. 27 jadi 21 ya. Selisihnya berapa? 6. Ya udah berarti kalian mundur 6. 6 angka berarti. 26 26 berapa sih? 27 26 25 24 itu 2 3 4 2 3 2 2. Nah, ini udah 6 angka ya. Tuh 2 3 4 5. Nah, terus per ini bukan 21 faktorial lagi tapi selisihnya juga. Selisihnya berapa? 6 faktorial kan. Gitu. Ya, biar cepat ya guys. Biar tidak yeping aja ya. Oke, berarti ini per 3 ya. 3 faktorial itu kan 3 kali 2. Bagi 3 tuh 9. Dibagi 2 tuh 13. Berarti ini adalah 9 dikali 13 dikali 25. Ini ini anu dulu aja ya. Ini simpan dulu aja. Kita ke NA-nya. NA-nya tuh kan dia mau kemungkinan ketiganya terpilih dari apa? Administrasi. Nah, administrasi kan tadi ada 7 orang nih. Berarti 7 orang akan dikombinasi 3. 7C3, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 3 kali 2. Nah, ini coret set. Ya, ada 35. Nah, terus kan NA per NS ya. Ini kan NA-nya. Udah aku tulis nggak sih? NA, oh ya. NA per NS. NA-nya tadi kan 35 ya, atau 7 kali 5 gitu deh, biar gampang. Karena mau aku coret-coret ya. Di sini 9 dikali 13 dikali 25. Nah, ini kan bisa coret. Cet, ini 1, ini berapa? 5. Berarti 7 per 9 dikali 13 dikali 5. Nah, kita lihat lagi, Besti. 7 ini ada temennya nggak? Oh, ada. Ada ternyata. Karena ada kita ngitung ya berarti. Karena aku udah hafal ya, 5 kali 13 65, jadi kayak 65 dikali 9, 5, 4, 6 kali 9, 5, 4, 5, 8, 5. Berarti 7 per 5, 8, 5. 5, 8, 5. Itu. Udah, jawabannya adalah yang ini ya, yang aku kotakin ini ya.
Oke, next. Ini soalnya udah agak mendingan. Mendingan banget. Oke, pada tahap, ntar aku baca ya. Pada tahap ketiga, oke, pada tahap ketiga yang sekaligus tahap final, pemilihan duta sekolah, juri menyediakan 20 pertanyaan. Terdiri atas 12 pertanyaan karakter dan 8 pertanyaan bertema pengetahuan khusus. Juri akan memberikan masing-masing satu pertanyaan berbeda untuk dijawab oleh finalis pemilihan duta sekolah. Peserta yang berhak mengikuti tahap final adalah 3 peserta dengan nilai tertinggi dari 5 peserta pada tahap kedua. 5 peserta yang lolos hingga tahap kedua tersebut adalah Aska, Biba, Chandra, Dena, dan Erina. Siswa yang terpilih menjadi duta sekolah adalah siswa dengan nilai tertinggi pada tahap final. Oke, guys. Banyak kemungkinan 3 siswa yang lolos dari tahap kedua ke tahap final adalah oke, kan akan dipilih ya. Berarti ada 5 orang ya. Udah berarti 5 kombinasi 3. Karena di tahap kedua tuh ada 5 orang, terus akan dipilih 3 orang kan. Terus nggak ada posisinya juga berarti dikombinasiin, guys. Cuma aku udah hafal ya. 5 kombinasi 3 itu tuh 10. 5 kombinasi 2 itu juga 10. Kombinasi 3 ya. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial gini kan. Terus 2 faktorial, terus 3 faktorial. Nah, ini 2 faktorial kan 2 kali 1. Berarti kan 2 ya. 2 berarti 10. Ini jawabannya adalah 10. Oke, next ya. Siswa yang lolos ke tahap final adalah Aska, Biba, dan Dena. Banyak cara juri memilih pertanyaan sehingga Aska menerima pertanyaan bertema karakter, sedangkan Bibah dan Dena menerima pertanyaan bertema pengetahuan khusus adalah peluang ya. Oh, banyak cara ding ya. Banyak cara jadi banyak cara ya. 12. Oh ya ya. Banyak cara berarti Aska, Biba, Dena. Dena ya kok Dena sih? Aska, Aska, Biba, Dena. Nah, ini kan kayak apa ya? Kayak jabatan juga kan ya karena ada nama-namanya nih. Kalau si karena ada nama-namanya misal si Aska, Biba dan Dena. Nah, misal si Aska dapat pertanyaan nomor 1, si Biba dapat nomor 2, si Dena dapat nomor 3. Terus ada juga kemungkinan lain saat si Aska, Biba, Dena ini misal dapat 2, ini dapat 3, ini dapat 1. Nah, ini kan sama-sama 1, 2, 3 kan. Cuman berbeda urutan karena urutannya diperhatikan berarti kita pakai apa? Permutasi. Gitu. Terus ketika apa nih Aska menerima pertanyaan bertema karakter. Bertema karakter itu kan ada 12 ya. Berarti kemungkinan si Aska dapat ini Aska ya. Berarti kan ada 12. Terus Bibah dia dapat pengetahuan khusus. Pengetahuan khusus tuh ada berapa? 8 pertanyaan kan. Terus si Dena berarti dapat sisa pertanyaan yang sudah dikasih ke Bibah karena ini kan ya. Satu pertanyaan berbeda berarti kan gak ada yang sama ya. Berarti ya udah 12 dikali 8 dikali 7. 12 kali 8 kali 7. Jawabannya adalah 672 ini. Gitu. Clear ya. Oke, next. Jika siswa, wait, apa? Jika siswa yang lolos ke tahap final adalah Aska, Biba, dan Dena, banyak cara juri memilih pertanyaan sehingga Aska dan Biba sama-sama menerima pertanyaan bertema karakter adalah ini berapa ya? Oke, lagi-lagi Aska, Biba, karakter tuh yang 12 nih ya. Oke. Lagi-lagi ya Aska, Biba, Dena. Berarti Bibah, Dena gini. Banyak cara ya. Mana banyak cara ini? Berarti Aska dan Bibah.
Jadi ada 12 pertanyaan nih, karakter. Terus setelah Aska dapat satu pertanyaan, berarti kan si Wiba dapat 11. Nah, terus si Dena, Dena itu kan ada, jadi kan ini totalnya apa? Karena ini udah diambil satu, sisanya kan jadi 10 ya. Terus ada 8 pertanyaan dari pengetahuan khusus, berarti tambah 8. Berarti 10 tambah 8. 18. Berarti di sini adalah 18 pertanyaan yang bisa diterima sama si Dena. Karena dia bebas, Dena nggak ada syaratnya, entah harus pengetahuan khusus atau harus karakter gitu kan. Jadi 12 kali 11 kali 18 itu adalah 2376. Gitu guys. Oke, next. Oh ya, ini soal terakhir akhirnya. Soal terakhir. Oke. Peluang munculnya tiga pertanyaan. Burem gak sih? Oh enggak. Peluang munculnya tiga pertanyaan dengan tema yang sama adalah, oke, karena nggak ada namanya nih, nggak ada posisinya, kita pakai apa teman-teman? Apa? Satu, dua, tiga. Ya, bener. Kombinasi. Tiga pertanyaan dengan tema yang sama. Oke. Berarti ya 12. Berarti misal karakter ya. Tiga-tiganya yang dikasih ke finalis itu tuh sama-sama tema karakter. Karena ada 12 pertanyaan tuh. Berarti 12C3. Karena nggak ada posisinya, kan cuman pokok diambil tiga pertanyaan gitu. Nggak ada bakal dikasih ke siapa kan nggak ada. Jadinya 12 dikali 11 dikali 10. Jadi ini di 3 kali 2 ya. Bagi, ini kan 6 ya. 6, 12 bagi 6 berapa? 2. Berarti 22 kali 10 ya 220. Terus juga yang tema apa nih? Tema apa? Pengetahuan khusus ya. Pengetahuan khusus. Oh ya, karena yang dipilih kan maksimal tiga pertanyaan kan. Karena yang dipilih maksimal tiga pertanyaan, jadi kan si pengetahuan khusus ini nggak dapat bagian gitu. Em, Gimana Ra maksudnya? Kan ada tiga finalis. Nah, tiga finalis dikasih tiga pertanyaan, terus akan dipilih tiga pertanyaan juga. Jadi ini ke, jadi tiga pertanyaan yang sama ya, yang sama apa namanya? Sama temanya gitu. Nah, kalau misal ada empat pertanyaan, terus peluang ketika eh, ketiganya sama tema gitu. Jadi misal gini, ada misal finalnya ada empat ya misal. Terus eh dan ya peluang ketiga tiga pertanyaan temanya sama gitu. Berarti ya bisa ini berarti tiga ini karakter, terus berarti satu ini kan beda ya. Berarti kan satu ini apa? Pengetahuan khusus gitu. Berarti bisa 8C1 gitu. Terus ini jadi 12C3 gitu. Ini kalau ada empat pertanyaan. Tapi karena udah mentok tiga pertanyaan nih di soalnya. Jadi ya kita cukup ngitung 12C3 aja. Delapannya tuh gak ada sisa, gak ada slotnya lah. Gak ada apa kesempatan lah buat jadi pertanyaan gitu. Nah terus ada lagi nih kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua tuh kan dengan tema yang sama ya. Berarti bisa pengetahuan khusus semua. Tiga pertanyaan tuh. Berarti kan 8C3. 8 dikali 7 dikali 6 berarti 3 kali 2. Nah, set set. Nah, 3 kali 2 kan 6 ya. 8 kali 7 5 6. Ini udah aku totalin 220 tambah 56 adalah 276. Terus kita nyari ketika semuanya ya. Berarti kemungkinan semuanya alias si NS-nya. Ini kan tadi kita nyari NA ya BTW. Kita nyari si NS. Nah, kan karakter sama pengetahuan khusus itu ada berapa? Kan karakter 12 tambah pengetahuan khusus 8, berarti kan 20. Akan dipilih 3 pertanyaan nih. Jadi dari 20 akan dipilih 3 pertanyaan, berarti 20C3. Nah, ini berarti 20 dikali, gini, karena aku malas geser-geser ya. Di sini aja. 20 dikali 19 dikali 18. 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 6, 18 bagi 6 adalah 3. Karena udah aku tulis hasilnya di sini 1140. Oh, cuman gak usah dihitung ya, ternyata NS-nya ya. Ternyata karena sama. Jadi kita sebenarnya cukup ngitung ininya aja sih. 276. Berarti hasilnya ini ya. Bravo. Oke guys, sampai di sini. Mungkin ini udah sekitar 40 menit lebih ya mungkin ya. Makasih udah ngedengerin yapping gue di saat ini aku ngerekamnya sih jam 5 pagi sih.
Ini udah jam 6. Oke, terima kasih ya udah ngedengerin Japingku. Semoga kalian paham. Semoga kita bisa lolos. Nggak ada kata semoga sih. Takdirkanlah kita semua ya Allah lolos SNBT 2026 di pilihan satu ya. Amin. Aku sama kalian lolos SNBT 2026 di pilihan satu. Amin. Terima kasih udah nonton sampai akhir teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Thank you yang udah nonton sampai akhir.